Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar, kita berdoa dulu ya. Silahkan KM untuk memimpin doanya. Jika berdoa. Singkat bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Silahkan kalian lihat kiri kanan kalian. Kira-kira ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dapat sedang sakit ya. Kita doakan bersama-sama agar dapat cepat sembuh. Baik, Ibu ingin bertanya dulu ya sebelum Ibu memulai pembelajarannya. Siapa yang pernah mendengar kata internet? Oke, hampir semua ya, hampir semua pernah mendengar kata internet. Siapa yang pernah menggunakan internet? Oke, hampir semua juga. Nah, biasanya internet itu digunakan untuk apa? Acuk tangan dulu. Oke, apa? Mencari informasi. Ayla? Mencari hiburan. Abijah? Belajar. Untuk belajar, gitu ya, mencari referensi untuk tugas-tugas sekolah. Gitu. Ada lagi yang lain? Melihat berita. Oke. Nah, ketika kalian membuka internet, apa aplikasi yang sering kalian buka atau kalian gunakan? Abijah? Google. Google. Yang lain? YouTube. Ada apa? TikTok. Ada lagi yang lain? Ada yang suka buka Instagram ya? Ada. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian lihat ke depan. Ibu punya beberapa gambar emoticon. Yang pertama ada yang gambarnya sedang senang, sepertinya. Yang kedua sedang bingung. Yang ketiga sedang takut. Nah, sekarang silahkan kalian pilih dulu salah satu dari ketiga gambar ini yang menunjukkan perasaan kalian ketika kalian menggunakan
tidak benar atau hoax, ada nggak? Benar. Nah, apa tentang apa biasanya? Penipuan. Penipuan ya, betul sekali. Nah, oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian akan memahami isi esai tentang teknologi dan robot. Yang keduanya, kalian memahami tips aman di dunia maya. Yang ketiganya, menemukan ide pokok dan membedakan fakta serta opini. Yang keempatnya, menyusun dan menulis esai argumentatif. Dan yang terakhir, menyunting hasil tulisan. Nah, agar lebih fokus lagi, lebih konsentrasi, mari kita relaksasi dulu ya. Mari kita melakukan teknik stop dulu ya. Silakan posisikan badan kalian senyaman mungkin, boleh bersandar kursi atau boleh tidak apa namanya duduk, silakan. Pokoknya senyaman mungkin yang membuat kalian merasa nyaman. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan pejamkan mata kalian. Tutup matanya perlahan-lahan. Oke. Silakan ditutup. Kemudian silakan ambil nafas yang panjang. Ambil nafas panjang. Keluarkannya pelan-pelan. Sekali lagi, kosongkan pikiran kalian. Ambil nafas yang panjang. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, ambil nafas yang panjang, keluarkan pelan-pelan. Sudah? Silahkan kalian buka mata kalian pelan-pelan. Oke. Gimana? Lebih nyaman? Lebih rileks? Lebih bisa konsentrasi dan fokus? Oke, kalau begitu, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak video. Sudah siap? Sudah. Oke, silahkan disimak videonya. Selamat datang. Barusan kalian sudah melihat videonya ya. Ibu mau tanya dulu nih, apa yang terjadi dalam video tersebut? Siapa yang dari? Ya, Umar silakan. Berhati-hati dalam media sosial. Kita harus berhati-hati ya dalam bermedia sosial. Nah, kata Umar tadi kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Setuju? Setuju. Menurut pendapat kamu, penggunaan teknologi itu kan bisa salah satunya dengan menggunakan internet, ya. Nah, dalam video tersebut, apakah internet itu memberikan manfaat? Ya. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Coba Nura. Dapat berkomunikasi dengan orang lain. Yang ada di luar daerah ya. Kita dapat berkenalan, berkomunikasi dengan orang-orang bukan hanya di sekitar kita tapi di luar daerah. Betul sekali lagi. Betul sekali. Selanjutnya, menurut pendapat kamu, bagaimana cara menggunakan teknologi secara aman? Abijan. Tidak membagikan data pribadi ke orang asing. Oke, kemudian Ayla, Menjaga kata sandi. mengamankan atau menjaga kata sandi agar tidak diketahui orang lain, gitu ya. Ada lagi? Kalisa? Tidak bertemu secara langsung sendirian. Oh, jadi ketika kamu kenal orang di media sosial, kamu jangan ketemuannya tuh sendiri gitu ya, harus ditemenin gitu ya. Oke, baik. Sekarang Ibu punya lagi satu video yang harus kalian simak ya. Silakan kalian simak dengan kalian sudah menyimak video ya. Ibu mau tanya dulu, apa topik atau tema yang diceritakan dalam video tersebut? Akbar silakan. Di masa depan robot akan menggantikan manusia. Oke, di masa depan robot akan menggantikan manusia. Kemudian apa pendapat penulis tentang robot tersebut? Adija? Kita harus melatih diri agar kita tidak tergantikan oleh robot di masa depan. Oke, penulis menyampaikan bahwa kita itu harus melatih skill kita atau kemampuan kita agar posisi kita itu tidak tergantikan oleh robot di masa depan. Kemudian, menurut kamu apa dampak dari penggunaan robot bagi manusia? Coba Kalisa. Menghilangkan pekerjaan manusia.
Oke, jadi robot itu bisa membantu ya meringankan pekerjaan manusia. Hanya ada dampak positif, ada dampak negatifnya tidak? Ada apa kira-kira? Boleh Dona? Pekerjaan manusia berkurang sehingga manusia susah untuk mendapat pekerjaan. Betul. Jadi kalau adanya robot, kalau kita tidak melatih diri kita akan tergantikan, gitu ya. Nah, menurut kamu ya, apakah kamu setuju dengan adanya robot? Tidak. Kenapa? Karena bisa menggantikan peran manusia dan meningkatkan pengangguran. Betul. Jadi kalau seandainya banyaknya robot yang lebih pintar dari manusia akan menggantikan posisi manusia suatu saat, dan sehingga manusia akan kehilangan lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran. Nah, berarti caranya karena saat ini teknologi semakin berkembang, gitu ya, semakin canggih, makanya kita harus terus melatih diri, gitu ya, melatih diri agar kita tidak tergantikan oleh robot, gitu ya. Oke. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah menyampaikan bahwa kalian pernah menggunakan internet ya. Biasanya apa yang kalian lakukan ketika kalian menjelajah dunia maya atau internet? Bijan? Bermain game. Main game, Bermain medsos. Apa tadi Kacu? Kenapa? video, Nonton video YouTube, tutorial gitu. Ada lagi? Cari teman virtual. Oke. Nah, kemudian ketika kamu cari informasi atau main game atau apapun itu, kamu pernah nggak menemukan berita yang tidak benar? Tentang apa biasanya? Penipuan selain itu? Berita bohong ya. Oke. Jadi menurut kamu kita harus berhati-hati nggak ketika Iya. Ketika bermain game juga harus berhati-hati. Takutnya ada teman-teman virtual kata Lutfia yang kita belum kenal tapi sudah akrab, jangan mudah percaya. Ya. Oke. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan tugas secara berkelompok ya. Nanti kalian silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Tugasnya kalian harus ngapain? Yang pertama, kalian harus berdiskusi dengan kelompok kalian menentukan apa manfaat teknologi di internet. Kemudian kalian juga harus mencari apa resikonya dan bagaimana cara kita bersikap yang aman dalam menggunakan internet. Dan ketika kita ingin menyampaikan komentar atau pendapat di internet harus seperti apa sikapnya. Bisa ya? Oke. Ibu akan bagikan tugasnya ya. Sudah selesai? Oke, sekarang waktunya presentasi ya. Biar adil kita menggunakan spinner untuk memilih kelompok mana yang harus bergerak. Siap ya? Siapa yang ke depan? Boleh Ayla sini Ayla. Ibu ya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Kelompok mana ya? Kelompok 6, kelompok Lutfia ya, berarti ya. Silakan Lutfia dan teman-temannya ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa manfaat penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mencari informasi, belajar, dan hiburan. 2. Apa risiko atau bahaya di dunia maya? Kecanduan, penyebaran berita hoax, perundungan siber, pencurian data. 3. Bagaimana cara menggunakan internet dengan aman? Saring informasi yang didapat. Jangan membagikan data pribadi sembarangan. 4. Buatlah 2 kalimat saran tentang penggunaan internet. 1. Sebaiknya kita harus menggunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. 2. Sebaiknya kita menyampaikan pendapat dengan sadar.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih tepuk hebat kepada teman kita ya. Tepuk hebat. Lihatlah temanku Kelompok 6. Hebat, hebat, hebat. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk membuat skenario ya. Skenario berupa percakapan yang nanti kalian akan tampilkan di depan teman-teman kalian ya. Percakapannya tentang apa? Tentang ajakan cara menggunakan internet dengan bijak dan juga aman. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan Ibu beri waktu 10 menit cukup untuk mengatur skenario-nya. Cukup. Silakan dikerjakan. Sudah siap? Sudah. Sudah selesai? Membuat teksnya? Biar adil kita putar lagi pakai screen ya. Siapa yang mau puterin tadi? Ayolah udah. Apa yang sudah? Oh yang enggak, laki-laki. Silakan. Tadi kelompok 6. Pecah lagi ya. 1, 2, 3. Apa berapa sekarang coba? Kelompok 4, silakan Kalisa dan teman-temannya. Ayo. Wah, ini jalan banget sih. Hei, kalian sedang apa? Ya, video ini jalan banget. Emang itu sudah terbukti benar? Kalisa, coba lihat video ini. Mana? Ini kalian dapat dari mana? Emang sudah terbukti kebenarannya? Gak tahu, aku lihatnya dari TikTok, tapi nggak mungkin itu hoax. Mungkin saja itu hoax, tapi kita belum mencari kebenarannya. Ya sudah, kita cari dulu. Tuh kan, Noah. Oh iya, seharusnya kita tidak gampang percaya. Lain kali, sebelum sharing, kita harus sharing dulu agar tidak salah dalam mencari informasi. Keren ya teman kalian ini. Kita kasih tepuk hebat coba. Tepuk hebat. Lihatlah temanku kelompok 4. Hebat, hebat, hebat. Tadi kalian sudah mendengar ya penampilan dari teman-teman kalian yang keren ya. Teman-teman kalian menyampaikan bahwa ketika menerima berita dari internet kita harus apa tadi? Mengecek kebenarannya. Jangan langsung percaya karena ada saja berita yang belum tentu kebenarannya di internet itu ya. Jadi kita itu harus bisa bijak dalam menggunakan internet. Selain itu ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita harus dengan bahasa yang sopan. Jangan membuli atau mengata-ngatai yang tidak baik. Paham ya? Oke, nah selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk membaca teks bacaan secara bergiliran. Coba dulu teks bacaannya ya. Sudah dapat teks bacaannya? Sudah. Ibu akan mengajak kalian membaca teks bacaannya secara bergiliran. Kita mulai dari siapa ya? Dari kelompok Kalisa dulu, boleh silahkan kelompok Kalisa. 2026, penggunaan internet di kalangan siswa sekolah dasar semakin meningkat. Banyak siswa memanfaatkan internet untuk belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi dengan teman. Namun, penggunaan internet yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai resiko. Oke, terusin sama Afifah, silahkan baca yang keras. Terusin sama Akbar. Oke, terusin sama Nura. Penggunaan
bisa menyebutkan informasi pentingnya apa saja? Boleh Kak Nisa? Penggunaan internet di kalangan siswa sekolah dasar semakin meningkat. Iya. Penggunaan internet di SD di sekolah dasar semakin meningkat. Apalagi? Guru dan orang tua mengingatkan pentingnya menjaga keamanan saat berada di dunia maya. Iya, guru dan orang tua harus mengingatkan pentingnya menjaga keamanan saat berada di dunia maya. Apalagi? Ada lagi tidak? Boleh Kak Nisa? Siswa juga diimbau untuk berhati-hati dalam memilih teman di media sosial. Iya. Siswa harus berhati-hati memilih teman di media sosial. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Boleh tidak kita berkata kasar atau berbicara tidak sopan? Tidak ya. Boleh ya kita membuli? Tidak. Itu salah satu informasi penting dalam teks bacaan tersebut ya. Nah, kemudian menurut kamu dalam teks bacaan tersebut apakah semuanya berisi tentang fakta atau ada opini? Oke, mas singkat fakta itu apa memang? Sesuatu yang benar-benar terjadi dan sebagai bukti Iya, kebenarannya. sesuatu yang benar-benar terjadi dan terbukti kebenarannya. Kalau opini? Pendapat. Sekarang ibu akan membagikan lagi tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, tugasnya apa? Yang pertama, kalian harus menentukan ide pokok pada teks bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Kemudian yang keduanya, kalian harus menuliskan informasi penting ya yang ada dalam teks bacaan tersebut. Dan yang terakhir, kalian harus mengelompokkan mana kalimat yang termasuk fakta dan opini. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah sekarang ibu akan membagikan lembar kerja lagi yang harus kalian kerjakan ya. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, sekarang waktunya kalian presentasi menampilkan hasil diskusi kelompok kalian ya. Biar adil kita pakai stenografi. Siapa yang mau putar stenografi? Boleh sama sini ke depan. Kasih jalan aksamanya. Kasih jalan. Oke, silakan. Sama siap ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1. Kelompok Afifah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, menentukan ide pokok. Tuliskan ide pokok paragraf berikut. Paragraf 1, penggunaan internet di kalangan SD semakin meningkat. Paragraf 2, guru dan orang tua harus mengingatkan keamanan saat berada di dunia maya. Paragraf 3, siswa harus berhati-hati dalam memilih teman di media sosial. 2. Informasi penting. Tuliskan 3 informasi penting dari teks. 1. Penggunaan internet di kalangan SD semakin meningkat. 2. Siswa harus berhati-hati dalam memilih teman di media sosial. 3. Tidak menyebarkan berita bohong atau menuliskan komentar yang dapat menyakiti orang lain. 3. Fakta dan opini. Kelompokkan pernyataan berikut. Internet digunakan untuk belajar. Fakta. Semua informasi di internet benar. Opini. Data pribadi harus dijaga. Fakta. Bermain internet itu menyenangkan. Opini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk hebat untuk teman kita. Siap ya? Tepuk hebat. Selamat menuju kelompok 1.
dicek dulu apanya? Kebenarannya. Kebenarannya. Kemudian kita juga harus berhati-hati ketika membagikan data pribadi kita di media sosial. Jangan, kalau saranku jangan coba-coba membagikan data pribadi ya. Baik anak-anak, sekarang ibu ingin kalian menuliskan saran dan juga pendapat kalian tentang penggunaan internet. Ya, saran itu misalkan masukan untuk kebaikan, sedangkan pendapat itu adalah pikiran seseorang terhadap suatu hal. Contohnya ya, kalau saran misalkan sebaiknya kamu harus menghargai orang lain. Nah, itu saran. Kalau pendapatnya misalkan begini, menurut saya perlindungan itu tidak boleh dilakukan karena akan menyakiti hati orang lain. Paham seperti itu? Oke. Nah, sekarang silakan kalian buat satu saran dan satu pendapat tentang penggunaan internet. Ya, silakan kalian kerjakannya secara mandiri, tidak berkelompok. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke. Siapa yang mau ke depan? Abijah, boleh silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bijar, saya akan menjelaskan saran dan pendapat saya mengenai penggunaan internet. Saran, sebaiknya kita harus bijak dalam menggunakan internet. Pendapat, menurut saya ketika kita ingin berkomentar di media sosial, kita harus menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyakiti hati orang lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk hebat untuk Abijah. Siap ya? Tepuk hebat. Anak-anak, kalian pernah melihat orang berpidato? Pernah. Di mana? Saat upacara ya. Ada lagi nggak? Presiden dan pidato. Iya, saat presiden berpidato. Nah, hari ini ibu ingin mengajak kalian untuk menyusun teks pidato. Tentang apa teks pidatonya? Kita simak dulu ya. Oke, sebentar. Nah, terlihat? Pidatonya temanya tentang teknologi dan dunia maya ya. Struktur pidatonya harus seperti apa? Yang pertama, harus ada tesis atau pendapat utama tentang topiknya. Ya, topiknya tentang apa harus masuk di pidatonya. Kemudian argumen itu alasannya, ya, atau penjelasan yang mendukung pendapat utama yang tadi. Kemudian yang ketiganya penegasan ulang atau kesimpulan. Paham? Paham tidak? Oke. Nah, tugasnya harus dikerjakan secara mandiri lagi, ya. Jadi silakan kalian menyusun teks pidatonya sendiri-sendiri. Nanti setelah selesai akan ada salah satu anak yang harus menampilkan hasil pidato. Siap? Siap. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke. Siapa yang berani ke depan untuk membacakan teks pidatonya? Murah boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pidato saya. Tema tentang pentingnya aman di dunia maya. Kerangka esainya tentang teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Argumennya, internet membantu kita mencari informasi dan belajar dengan mudah. Tetapi kita juga harus berhati-hati dengan berita palsu. Penegasan ulangnya, oleh karena itu teknologi harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Berikut saya akan membacakan pidato lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kehidupan manusia jika digunakan dengan bijak. Teknologi membantu kita belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi dengan mudah. Internet juga membuat kita lebih cepat mendapatkan pengetahuan baru. Namun, kita harus berhati-hati karena tidak semua informasi di internet benar. Kita juga harus menjaga data pribadi dan menggunakan internet untuk hal-hal positif. Oleh karena itu, mari kita menggunakan teknologi dan internet secara bijak, aman, dan bertanggung jawab agar bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk hebat untuk Nura. Tepuk hebat. Nah, tadi kan Nura sudah membacakan teks pidatonya ya. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menyunting hasil teks pidato yang sudah dikerjakan oleh teman kalian masing-masing ya. Jadi nanti kalian tukarkan teks pidatonya kepada teman satu kelompok kalian. Kemudian kalian nanti harus menyunting apa saja yang harus disuntingnya. Yang pertama, baca dulu tulisan atau pidato temannya. Kemudian nanti kasih tanda pada bagian yang harus diperbaiki jika ada isi, struktur atau ejaannya yang kurang jelas. Ya. Kemudian kalau misalkan ada yang harus diperbaiki, tulis hasil perbaikannya. Siap? Siap? Paham tidak? Paham. Silakan Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau ke depan untuk menampilkan hasil pekerjaannya? Oh, Salma. Silakan Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Diva. Saya akan menyunting teks pidato yang disampaikan oleh Nura. Struktur pidato yang disampaikan Nura sudah lengkap mulai dari awal, isi, akhir. Ide yang disampaikan jelas, bahasa yang digunakan juga mudah dipahami, dan ejaannya sudah benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk hebat untuk Diva. Tepuk hebat. Silakan buka boleh. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak 2 video. Sudah siap? Sudah. Kalian simak ya. Hai teman kece.
tidak benar. Diabaikan ya, jangan ditulis gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa manfaat robot bagi manusia? Meringankan pekerjaan manusia. Kemudian kata menggunakan robot itu bisa meringankan pekerjaan manusia ya. Coba robot itu bisa membantu pekerjaan manusianya seperti apa? Kayak Masak, membuat minuman, beres-beres rumah. atau kayak menjaga rumah, menjaga Oh gitu. Oke. Nah, menurut kalian, apakah teknologi ini memiliki dampak negatif dan positif tidak? Ya. Coba, kenapa alasannya? Siapa yang mau menjawab? Akbar, boleh silakan. dampak positifnya bisa membantu meringankan pekerjaan manusia. Ya. Dampak negatifnya jika kita tergantung pada robot, maka posisi kita akan tergantikan. Ya, betul ya. Jadi jangan 100% tergantung kepada teknologi robot. Kita sebagai manusia tetap harus bisa mengendalikan pengendalinya gitu ya. Jangan langsung percaya begitu saja. Nah, jadi kesimpulan dari kedua video tersebut apa ya? Boleh. Dalam menggunakan internet, kita harus bijak, jangan sampai kita tergantung kepada teknologi robot, karena nanti posisi kita dapat tergantikan oleh Ya, robot. setuju sekali. Jadi ketika menggunakan internet itu kita tidak boleh seenaknya, harus dengan bijak karena internet itu bisa bermanfaat bagi kita jika digunakannya dengan bijak. Nah, makanya kita harus menggunakan internet itu dengan cerdas dan juga aman gitu ya. Dan satu lagi, ketika kita menggunakan teknologi, jangan sampai kita tergantung sepenuhnya. Misalkan seperti tadi di video ya, kita menyerahkan semua pekerjaan kita kepada robot, akhirnya nanti kita akan terbiasa malas dan suatu saat bukan tidak mungkin posisi kita sebagai manusia akan tergantikan oleh robot. Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas secara berdiskusi ya. Apa yang harus didiskusikan? Yang pertama, ibu ingin kalian berdiskusi bersama kelompok kalian menjawab beberapa soal. Yang pertama, cara menggunakan internet secara aman itu seperti apa? Yang keduanya, cara menyaring informasi di dunia maya harus bagaimana? Yang ketiganya, peran teknologi di masa depan kira-kira akan seperti apa? Dan ibu ingin kalian membuat atau menuangkan ide-ide kalian dalam bentuk infografis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan beberapa menit mengerjakannya. 10 menit cukup? 10 menit bikin infografis cukup? 10 atau 20? 20. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita akan presentasi ke depan. Biar adil kita pakai scanner lagi ya. Siapa yang mau muterin scanner? Tadi tes laki-laki ya. Sekarang berarti tadi ada keluar. Sekarang berarti laki-laki ya. Silakan yang merasa laki-laki acung tangan. Siapa yang mau muter scanner ke depan? Alif belum sini deh. Siap nih? Ayo. Belum ya, sabar, siap. 1, 2, 3. Kelompok 3, silakan kelompokkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara pengguna internet yang cerdas dan peran teknologi di masa depan. Dalam penggunaan internet, kita harus terbiasa menerapkan literasi digital dengan cara 1. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. 2. Pahami sebelum membagikan. 3. Belajar hal-hal yang bermanfaat. 4. Jangan mudah
percaya informasi di internet. 3. Jaga data pribadi dengan aman. 6. Gunakan internet untuk hal positif. Peran teknologi di masa depan. 1. Teknologi dapat membantu memudahkan pekerjaan, mendukung belajar dan berkreasi, dapat digunakan untuk membantu orang lain. Tetapi kita jangan tergantung kepada teknologi, karena jika kita tidak melatih kemampuan kita, maka posisi kita di masa depan akan tergantikan oleh robot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk hebat untuk teman kita. Tepuk hebat. Anak-anak, ibu mau tanya lagi nih. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Adiba, Belajar penggunaan internet yang aman. belajar membuat infografis tentang menggunakan internet yang aman. Itu yang tadi Adiba yang bikin ya. Kemudian ada lagi tidak? Tentang apa lagi? Karisa? Bermain peran mengenai menyaring informasi dari internet ya. Bermain peran mengenai cara menyaring informasi dari internet. Ada lagi tidak? Coba, Afifah. Belajar dengan pokok dan membedakan fakta dan opini. Iya, belajar menentukan hidup pokok dan membedakan fakta dan opini. Tadi Lutfi Racun ya, apa coba? Mencari risiko, cara menggunakan, sama manfaat teknologi. Oke. Kemudian ada lagi tidak pembelajaran kita hari ini tentang apa aja? Silakan. Saran pendapat menggunakan internet. Menyampaikan saran dan pendapat dalam menggunakan internet. Tadi Nura Racun ya, apa coba? Belajar menyusun teks pidato tentang pentingnya aman di dunia maya. Tadi Nura menyusun pidato ya tentang cara aman di dunia. Kemudian kenapa kita harus berhati-hati ketika kita berada di dunia maya? Apa Agar data kita tidak direkam. agar data kita tidak diretas itu. Kemudian tadi katanya kata Lutfia sudah belajar membedakan fakta dan opini. Nah, ibu mau tanya, bagaimana cara menentukan fakta dan opini? Bagaimana cara membedakannya? Apa? Melihat dari sifat informasinya, kalau fakta dapat dibuktikan kebenarannya, kalau opini hanya pendapat. Iya, jadi melihat dari sifat informasinya ya, kalau fakta itu informasi yang betul-betul terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya, kalau opini hanya sebuah pendapat. Kemudian, adakah informasi atau kosakata baru yang kalian dapatkan hari ini? Kenza, barangkali menjawab, silakan. Oke, Kanza jadi tahu arti dari teknologi itu apa gitu ya. Terus ada apa lagi? Selain teknologi, robot, fakta opini dan dunia maya. Dunia maya itu ternyata dunia di media sosial atau di internet. Oke. Nah, gimana nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, senang, yang lain senang tidak? Senang. Kemudian aktivitas belajar mana nih dari yang tadi kita lakukan yang paling kalian sukai? Apa Mak? Bermain peran. Bermain peran, ada lagi? Diskusi. Pada saat menyampaikan pendapat. Pada saat menyampaikan pendapat, ada lagi? Senang nggak tadi lihat video? Senang. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kegiatan seperti apa yang ingin kalian lakukan lagi atau kalian harapkan di pembelajaran selanjutnya seperti apa? Pengen ada kegiatan apa lagi? Nonton video lagi? Nonton lagi? Main game? Apa lagi? Diskusinya apa lagi tidak? Oke. Anak-anak, karena kalian hari ini sudah sangat hebat ya dalam menyampaikan pendapat, kemudian berani tampil, dan juga kalian sudah mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik. Kita kasih tepuk good job untuk kita semua ya. Siap ya? Tepuk good job.
kelas 6 di SD Cimahi Mandiri 3. Dengan media pembelajaran Jupiter, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berorientasi pada karakter serta tanggung jawab sosial siswa.